Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi hari ini kita diajak ke kebun bareng Mas Sukino. Pagi hari ini kita mau panen sawi. Ya, ada apa aja yang di kebun, yang di taman beliau? Ya, kita langsung saja, langsung bersama beliau yang sekarang sudah mulai memanen sawi. Ya, ini dia. Sawinya udah mulai dipanen. Usia piro Mas Mas? Ya, 23 hari. Wah, 23 hari teman-teman. Ya, di sini namanya sawi sendok. Sawi Indonesia sendok. sawi apa yo? Nggak paham aku juga. Sawi sendok. Kebetulan ini lahan beliau yang sebelumnya harusnya di sini ada perumahan, gitu. Karena emang nggak ditempati, terus dijadikan kebun. Ya, bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang punya lahan Yang kosong, kosong, manfaatin. nah bisa dimanfaatkan, gitu Mas. Betul. Nah, ini contohnya kan baru dimanfaatkan sekali, karena banyak belum dimulsa. Ya, baru apa adanya. Baru apa adanya, jadi masih balapan sama rumput liar. Tapi alhamdulillahnya udah Ada. hasil ya Mas. Ya, alhamdulillah. Udah berapa kali tanam Mas? Kalau sawinya, untuk sawi udah 2 kali tanam ini. Kalau yang cabai rawit itu baru sudah jarang-jarang ada yang dipetik dikit-dikit. Nah, ini kalau timun udah berkali-kali juga, guys. ya, ini salah satu cabai yang ditanam, udah mulai tumbuh subur. Kali ini kita panen sawi. Sebenarnya udah telat ya Mas. Ya, udah kalah sama apa itu, kemarin habis hujan makanya banyak yang rusak. Udah kedahuluan sama apa itu, ulet sama rumput, sama benernya dimaklumi karena ini emang bukan resmi tanah pertanian. Ini sekedar memanfaatkan yang baik untuk lahan kosong. Teman-teman kalau ada lahan kosong di depan rumah atau lahan kosong yang bekas-bekas rumah bisa dimanfaatkan. Tapi emang harus kita perbaiki dulu tanahnya. Kemarin memperbaikinya berapa hari Mas? itu cuman bukan pokok, cuman sesempatnya katanya gitu. Jadinya ada waktu luang ya, dia gitu. Kalau memang fokus peniatan itu paling 5 hari udah siap tanam. Lahan segini difokusin 5 hari sampai 7 hari ya udah bisa siap ditanamin. Tapi kalau saya kan sekedar memanfaatkan waktu luang. Ada waktu luang ya sekitar 1 jam atau sampai 2 jam, daripada kemana-mana nggak ada tujuan apa-apa, ya udah sekedar hiburan. Ternyata hiburannya bermanfaat. Nah, apalagi apalagi nih kalau pas harganya naik bagus itu ya semangat. Kemarin dapat harga paling bagus berapa Mas sawinya Mas? Ya kalau buat yang tanaman ini kemarin 4.200. Nah, itu bagus. Nah, ini bisa dikalikan aja guys. Kalau bagus ini sekitar 4 batang ini udah 1 kilo. Nah, ini tinggal mengalikan aja berapa batang itu. Kalau petani itu yang paling susah dan yang nggak bisa bikin itu cuman harga. Nah, jadi buat teman-teman yang penting praktek. Kalau saya itu niat awal yang penting saya nanam tanaman bagus. Kalau pas harga bagus itu berarti rezeki saya dari yang atas bagus. Kalau pas panen harganya pas nggak bagus ya udah rezeki saya emang cuma segitu-gitu aja lah. Yang penting saya nanam tanaman saya bisa bagus itu saya alhamdulillah udah senang. Garis bawahnya yaitu ya, ini bukan tanah resmi pertanian. Ini
pemanfaatan lahan. Oh, udah dari rumah. Itu bermanfaat. Sebelumnya cuma ditanami singkong katanya. Singkong sama rumput, kalah sama rumput liar, jadi nggak mau ke kebun gitu, males karena udah terlanjur nggak enak dipandang, nggak, hasilnya juga nggak memuaskan. Ya ternyata ada inspirasi yang membuat saya berani gini. Intinya gitu, boy, setiap ada kemauan harus selalu cepet-cepet dipraktekkan, karena kalau belum praktek itu nggak tahu. Problem di tanah yang rumah kayak gini apa, Mas? Itu nggak ada, sebenarnya nggak ada, malah enak. Kalau saya itu ini sebenarnya belum nggak ada sama sekali. Kalau dekat perumahan ini malah enak sekali-kali, sama malah banyak nanti kan kalau di dekat perumahan gini malah pas gini banyak temen lewat, itu akhirnya malah mampir lihat ngobrol di lahan itu, malah terkesan lebih enak ya. Katakanlah udah, kalau anak-anak sekolah zaman dulu itu katanya udah kayak pesta kebun gitu-gitu. Nah gitu. Indomie ya, Mas. Bisa. Ini kebun walaupun cuma gini, sekarang teman-teman aku kalau pas lewat, pas ada itu malah mau berhenti sama ngobrol di lahan ya kayak gini sambil kerja. Ini 20 harian Ya ya? 20 hari. Nah itu kalau pas dengar harga mahal, nggak nyampe 20 hari udah berani dianu panen 18 hari, misalkan harga. Cuman kalau sawi dan di pasar Kalapan itu, sawi itu nggak bisa di apa ya, jadi maksudnya harga hari ini 4.000 belum tentu besok 4.000 atau 3.000, nggak bisa gitu, nggak bisa stabil. Kadang jam saja katanya yang sering ke pasar itu udah bisa berubah harga. Jadi buat teman-teman yang nonton, ini bisa beda harga di tempat itu. Kalau di sini mudah, nah gitu bisa apalagi kalau di tempatnya teman-teman yang harganya stabil lah, katakanlah pas harga 4.000 itu bisa nyampe berhari-hari gitu kan bisa. Kalau di sini nggak bisa katanya. Kalau yang daerah pegunungan tanam sawi semua ya, Pak? Biasanya harganya itu. Nah itu yang harus tahu peluang. Kalau di tempat saya sini kan dekat pegunungan. Nah, kalau yang petani yang dekat pegunungan itu sawinya pada jadi, harganya anjlok. Nah kalau di sini kalau hujan itu ya katakanlah nggak maksud musibah buat berkah kita, nggak gitu juga, tapi kan ilmu titen katanya kalau pas hujan itu ya harga sayuran itu pasti agak ada harganya, karena yang di pegunungan itu nanam apa-apa susah, jadi stok di pasaran itu berkurang akhirnya. Nah ini orang-orang desa ada bayam juga buat sayuran juga bisa. Rencana yang ini habis sawi mau dikasih apa lagi? Ini nanti saya juga mau belajar, karena ini termasuk lahan kering lah, katakanlah lahan kering itu. Nanti saya coba habis sawi ini saya kasih kacang panjang. Saya juga belajar. Ini memang lahan bukan pertanian. Ngandalkan belum, ini baru ngandalin air hujan. Karena katanya mau pasar air ya. Nah, kalau sudah ada sumber air biasanya iya bisa terus.
bisa jenis, tidak terpengaruh apa musim. Kalau ini saya masih pengaruh musim karena baru ngandalin musim hujan, air hujan. Kalau lahan depan rumah yang sedikit pun bisa, Mas. Oh bisa, itu malah pertama buat menyejukkan pandangan, swasembada ya. Ada resesi, nah katanya kan yang mungkin malah bertahan itu malah yang bidang pertanian, tapi kata nah ini buat ini buat semangat teman-teman aja yang tak kasih. Enaknya kalau dikasih tahu resiko anunya nanti kan ngelokro lagi semangatnya, kata Nero Jawa itu. Nah ini katakanlah kalau sawi itu harga 2000 itu masih menjangkau, biaya operasional masih dapat. Ini pertama bibit beli, terusan kedua sudah dapat pengalaman baru ya, akhirnya bisa nampak sendiri. Yang pertama beli, kalau beli itu sekitar 50.000. Itu ya enggak jadinya di lahan segini gitu. Kalau itu nggak bisa karena banget banyak, harus detail. Paling ditakar sama tutup botol aqua atau gitu, cuman ngitungi. Kalau ngitung ya kan biji sawi kan, tapi kalau nampak nanti satu kampleknya itu bisa jadi 2 tepak, satu kampleknya 25.000. 3 tepak jadi jadi ada penghematan sekitar 75.000 kalau 2 tepak. Nah, kemarin sore itu habis tak panen, jadi nanti 2 hari. Ya kalau udah mulai panen itu 3 hari sekali timun harus memetik lagi, karena kalau terlalu besar juga nggak cepat laku, nggak laku, udah beda. Ini juga gitu katanya, loh terlalu besar nggak harga jualnya agak menurun. Karena selain saya mau ditanamin apa lagi? Ini sudah kelihatan ada buah. Nah, duren. Nah ini iya kembali lagi kan gitu. Ini jangka pendeknya gini, sayuran yang umur pendek. Kalau jangka menengah itu ya kayak cabai gini, harga ini menengah. Nah ini agak suloyo karena ya musimnya ini. Kalau normalnya gini, ini yang nah ini termasuk normal. Yang siapa itu termasuk normal, seger, banyak buah. Ini sebenarnya keriting, tapi ya gitu lagi, kita cuman bisa berusaha. Banyak hama yang belum diketahui. Sembari menanam berarti belajar. Nah gitu kan nanti. Oh ya, kalau timun itu benar-benar gampang, cuman ternyata problem saya itu habis di nali. Jadi kalau setiap hari harus timun itu kuncinya nah karena dia nggak mau merambat seperti kacang ya, dia harus di nah itu bisa inspirasi buat kita teman-teman. Hidup itu juga harus ada yang ngelurusin. Nah iya toh, nah harus dilurusin. Nah iya, bisa kemana-mana kan gitu, bisa belajar. Sebenarnya belajar apapun, dari apapun kita dapat pelajaran. Nah gini, nah kalau kan dibiarin ini kan nggak mau
nggak mau mengikuti jalan yang lurus, harus diluruskan. Nah, kalau timun cuman gini ngelurusin, tapi kalau kita ya terserah kita ngelurusinnya pakai apa, pakai ilmu, pakai apa. Nah gini filosofi kehidupan. Nah Berarti ini pakai panjang berapa Mas? ini 2 meteran lanjaran. Nah itu kalau lanjaran itu saya rekomendasikan yang panjang sekalian atau yang 2 meter sekalian. Itu soalnya nanti kalau panjang itu buat misalnya mau nanam lombok, mau tomat itu bisa dipakai. Selain beliau menanam sawi di bagian paling bawah dari kebun yang Mas Sukino tanah punya ini, beliau menaruh tanaman mentimun. Ya, Masya Allah udah mulai tumbuh subur dengan buah yang udah mulai gede-gede, ya kan. Beliau bilang untuk tanaman mentimun ini emang udah mulai di beliau petik, ya mungkin 2 sampai 3 hari udah beliau petik dan beliau jual. Mungkin di pasar sekarang harga mulai dari 3.000 sampai 4.000 teman-teman. Tapi kita tidak bisa menjadi patokan karena emang harga di pasar akan berubah-ubah gitu, sesuai dengan kebutuhan atau stok di pasar gitu. Mungkin kalau pas rezeki emang stoknya di pasar sedikit, beliau mendapatkan harga yang lebih tinggi. Karena tumbuhnya subur, tanah ini udah mulai jadi untuk ditanami. Ya. Tanaman timun ini udah panjang tinggi, gitu, dan udah subur berbuah dengan banyak. Padahal ini tanah pekarangan. Gitu. Mungkin kedepannya beliau akan mulai menatanya dengan rapi. Nah, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.